A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dal amin. Kaum muslimin, para praktisi ruqyah syariah dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan lanjutkan materi nasihat guru besar kita Syekh Wahid Abdus Salam Bali dalam bukunya Wiqayatul Insan Minal Jin Wasyaiton. Dalam video-video yang lalu saya sudah bahas materi nasihat yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita masuk kepada materi yang keempat. Nasihat emas Syekh Wahid Abdus Salam Bali kepada praktisi ruqyah syariah yang menghadapi pasien kerasukan gangguan jin. Syekh Wahid Abdus Salam Bali mengatakan, terkadang ketika kita meruqyah seseorang, jinnya berteriak dan menyerang, mengancam, bahkan menghardik atau mencaci kita. Maka menghadapi reaksi jin yang seperti ini, yang kasar, dia berteriak, kemudian bahkan menyerang kita, mau memukul kita, yang harus kita lakukan jangan takut, kemudian pukul untuk memberikan pelajaran kepada jin tersebut. Jadi kalau misalkan Anda diserang, jinnya jin jenis jin yang beratraksi silat seperti itu, kemudian dia menyerang kita, memukul, menendang, ya kita jangan diam saja, jangan hanya cuma baca ayat, tapi pukul dia. Maka kalau kita pukul, dia akan diam, kemudian tenang, seperti itu. Dan ini juga pengalaman saya seperti itu. Kalau antum melihat video-video saya meruqyah, ketika jinnya reaksi dan menyerang saya, biasanya saya pukul. Ya, dipukul ini memberikan efek jera kepada jin sehingga dia tenang dan diam, supaya dia tahu bahwa kita tidak main-main. Kalau dia menyerang kita, kita pukul dia. Nah, seperti itu. Nah, tentu kita harus tahu. Makanya nanti insya Allah saya akan buat video khusus bagaimana cara memukul jin sehingga pasien kita tidak merasakan sakitnya pukulan kita. Ya, tapi yang merasakan sakitnya pukulan adalah kalangan jin, biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentunya, seperti itu. Kemudian setelah kita pukul, kemudian dia tenang, maka bacakan ayat-ayat yang melemahkan mereka. Syekh Wahid Abdus Salam Bali itu mencantumkan ada satu ayat, yaitu An-Nisa ayat 76. Ya, bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya asyaiton inna kaidasyaitoni kana dha'ifa. Ketika kita bacakan ini, maka syaitan akan semakin terdiam. Setan akan semakin sadar bahwa kita faham betul bahwa mereka adalah bangsa yang lemah, dan itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Maka sampaikan kepada mereka, jangan kamu sombong, jangan kamu menyerang, karena saya faham bahwa kalian ini adalah bangsa jin yang lemah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam firman-Nya, kalau kamu adalah tentara Allah, kamu kuat. Tapi kalau kamu tentara syaitan yang berperang demi taghut, demi Tuhan-Tuhan selain daripada Allah, maka kalian adalah bangsa yang lemah. Maka insya Allah, ya biidznillah, jin itu akan tunduk dan takluk kepada kita. Kemudian terkadang ketika kita sudah melakukan hal tersebut, yang kelima, terkadang dia akan mencela dan menghina kita. Jadi dia akan coba memberikan psikologi kepada kita, supaya kita lemah semangat. Dia hina kita, mungkin bacaan kita jelek, ya kan? Panjang pendeknya, makhrajnya masih salah. Kemudian kita masih praktisi ruqyah syariah yang masih baru, jadi belum banyak berpengalaman. Kadang-kadang dia akan menghina kita yang membuat mental kita down. Maka jangan takut,
ya. Kemudian jangan juga terpancing emosi. Tenang. Ya, tenang. Tapi kalau dia berani mendekat, menyerang, pukul. Kemudian bacakan ayat-ayat Al-Qur'an tadi ya. An-Nisa ayat 76 tadi bisa dibacakan secara berulang-ulang sehingga jin itu menjadi lemah. Kemudian berikutnya yang keenam. Terkadang jin berkata kepada Anda, kalau dia sudah diruqyah, kemudian dia menyerang, kita pukul sehingga dia takut ya. Saya dulu pernah ada satu ketika saya meruqyah preman, badannya besar. Preman ini kerjanya mukulin orang. Asal kalau di jalanan emosi, dia turun, dia pukuli orang sampai berdarah-darah, sampai putus giginya. Ya. Kemudian dia mau bertobat, saya ruqyah. Ketika ruqyah reaksi, dia memang sudah ingin menyerang. Kemudian sebaik reaksi saya pukul ya, kedebuk, ya kan? Saya pukul. Kemudian setelah itu saya tanya mau keluar tidak? Dan jin itu mengaku, saya sebetulnya mau melawan Ustadz, tapi saya takut kalah. Dia bilang seperti itu. Artinya jin ini juga mentalnya akan jatuh. Sebagaimana kalau kita bertempur, kalau antum misalkan belajar ilmu bela diri, ketika berada di ring, itu psikologinya adalah bagaimana antum bisa menyerang musuh ya sebelum dia menyerang kita dengan pukulan yang telak dan keras. Kalau bisa langsung jatuh dia, dan itu akan melemahkan. Inilah konsep ketika kita berinteraksi dengan jin yang kasar, yang menyerang kita. Maka ketika dia menyerang, pukul dia, maka dia akan diam. Karena secara mental dia akan down, dia akan jatuh, dia takut untuk menyerang kita. Berikutnya seperti itu. Maka kemudian kalau dia sudah kalah, ya istilahnya mental dia sudah kalah dengan kita, maka kemudian dia akan coba mencari strategi lain dengan cara memuji. Baiklah, oke lah Ustadz, katanya. Kan seperti itu. Kadang-kadang seperti itu. Oke Ustadz, ya karena Ustadz adalah orang soleh, maka saya akan keluar, ya karena kesolehan Ustadz. Kalau dia mengatakan seperti ini, maka Syekh Wahid Abdul Salam Bali menasihatkan kepada kita, ya katakan kepada jin tersebut, saya adalah hamba Allah yang lemah, keluar kamu dari tubuh ini karena Allah, bukan karena saya. Nah, kadang-kadang jin itu menyerang kita untuk membuat rasa takut kita, tapi kalau kita tidak takut, maka kemudian dia memuji kita agar kemudian kita naik telinga, kan gitu. Sehingga kita menjadi ujub, sehingga kita menjadi sombong, dan itu menjadi pintu masuk syaitan ke dalam tubuh kita. Hati-hati, praktisi ruqyah syariah juga banyak yang diganggu oleh syaitan, bahkan dibunuh oleh syaitan. Barakallahu fikum. Yang kemudian yang ketujuh, ya. Yang ketujuh, terkadang Anda menjumpai jin yang mengganggu itu membangkang. Ya, membangkang tahu ya, menentang, tidak mau, disuruh keluar nggak mau, disuruh taubat tidak mau, tetap kokoh pada kekafiran. Ya, sudah berbagai macam cara kita lakukan, tapi juga tidak mau, karena kan kita hanya sebatas zohir saja ya. Sudah kita pukul, sudah kita siksa dengan ayat-ayat Al-Quran, sudah kita bacakan ayat-ayat sebelumnya yang menyiksa bangsa jin, ya, tapi masih juga membangkang dan tidak mau keluar. Maka salah satu strategi yang harus kita lakukan, yang diajarkan oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali dalam kitabnya Wiqayatul Insan minal Jin wa Syaitan, adalah dengan merekam ayat kursi, kemudian selama 1 jam, ya ayat kursi itu diulang-ulang sampai 1 jam. Kemudian suruhlah pasien kita ini mendengarkan ayat kursi yang kita bacakan itu selama 1 jam, 1 hari minimal 4-5 kali, selama kurang lebih 1 bulan, maka insya Allah gangguan jinnya akan hilang dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ayat kursi adalah ayat yang ditakuti iblis. Jangankan jin yang diutus oleh tukang sihir, iblis saja takut dengan ayat kursi. Ya, kenapa iblis, syaitan itu begitu takutnya dengan ayat kursi? Karena di dalam ayat kursi itu terdapat sekitar 16 asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dulu pernah berdialog dengan Ustadz Syekh Farid Ahmad Uqbah, ya, ulama Indonesia. Beliau mengatakan kepada saya, Ustadz Eri, coba antum buat satu metode ruqyah yang berbeda dengan orang lain. Kalau orang lain membacakan ayat Al-Quran, kalau antum coba metode ruqyah dengan Asmaul Husna. Ya, antum tahu kenapa ayat kursi itu ditakuti oleh iblis? Beliau mengatakan seperti itu. Karena
Di dalam ayat kursi itu ada sekitar 16, kurang lebih ya, 16 asma Allah yang ada terdapat di dalam ayat kursi tersebut. Itulah kenapa ketika ayat kursi dibacakan, maka jin itu akan sakit dan dia merasa tersiksa. Salah satu ayat yang kalau dibacakan dia akan menyiksa kalangan jin adalah membacakan ayat kursi. Maka rekam ayat kursi kita selama 1 jam, diulang-ulang, kemudian suruh dia mendengarkan ayat kursi tersebut 1 hari minimal 4 kali, ya, selama 1 bulan. Maka insya Allah gangguan jinnya akan hilang dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya Anda para praktisi ruqyah syariah. Maka mulai hari ini bangun mental kekuatan, jangan takut. Ya, kalau jinnya menyerang, pukul. Kalau sudah dipukul masih menyerang, bacakan ayat-ayat yang menyiksa mereka. Bisa Anda baca ayat kursi, bisa juga baca Al-Anfal ayat 17. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama waliyublil mu'minin minhu bala'an hasana innallaha samiun alim. Atau An-Nisa ayat 76 tadi, ya. Insyaallah gangguan jinnya akan melemah biidznillah ta'ala. Kemudian pesan saya kepada Anda semuanya para praktisi ruqyah syariah, terus belajar. Belajar dari orang yang lebih berpengalaman, belajar dari syekh yang juga mendalami ruqyah syariah, sehingga kita mendapatkan khazanah yang banyak. Karena tipu daya setan ini banyak. Kadang-kadang dengan cara ini tidak selesai, dengan cara ini tidak selesai, tapi dengan cara yang satu ini bisa selesai. Dan kadang-kadang kasusnya sama, cara yang sama tidak bisa menyelesaikan, kita harus mencari cara yang lain. Yang penting ya koridornya masih dalam koridor syar'i, ya, selagi tidak ada unsur kesyirikan. La ba'sa birruqa malam takun syirkan. Ini barometernya. Tidak mengapa melakukan ruqyah syariah selama tidak ada unsur kesyirikan di dalamnya. Mudah-mudahan konten kali ini bermanfaat. Dukung terus channel ruqyah yang kita banggakan ini dengan senantiasa like, komen, share. Bagi Anda yang baru menonton tapi belum subscribe, maka segera subscribe agar Anda tidak ketinggalan video-video yang bermanfaat insyaallah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.